Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Maharani. Aku seorang mahasiswa dari kampus Vokasi Institut Setiami dan di sini aku akan menjelaskan pembelajaran tentang perhitungan PPh pasal 21. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Di sini ada kasus pertama, yaitu pegawai tetap. Tuan Bambang merupakan warga negara Amerika dengan status menikah dan memiliki satu orang anak atau K1. Tuan Bambang mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Global Technology sejak bulan April 2023. Selama tahun 2024, Tuan Bambang menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp50 juta per bulan. Dan pada bulan Februari 2024, Tuan Bambang juga menerima atau memperoleh beasiswa dari PT Global Technology untuk menempuh jenjang pendidikan magister di Universitas Negeri Jakarta di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp30 juta. Lanjut. Di sini ada perhitungannya. Jadi, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan Bambang yaitu sebesar Rp50 juta dan ditambah nilai beasiswanya yaitu sebesar Rp30 juta, jadi Rp80 juta. Dan besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Tuan Bambang dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B. Kenapa kategori B? Karena PTKP Tuan Bambang yaitu K1, bisa kita lihat di soal sebelumnya, PTKP Tuan Bambang yaitu dengan status menikah dan memiliki satu orang anak atau K1. Dan kita juga bisa melihat penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan Bambang itu sebesar 80 juta yang sudah ditambah dengan beasiswa. Jadi sebesar 22% dikali Rp80 juta jadi Rp17.600.000. Oke, yang kasus kedua di pegawai tetap. Tuan Mamat adalah pegawai tetap di PT Karya Indah dengan status menikah dan memiliki 2 anak atau K2. Pada bulan Maret 2024, Tuan Mamat menerima atau memperoleh gaji dan tunjangan sebesar Rp35 juta. Fasilitas kendaraan berupa mobil yang disewa perusahaan dari pihak ketiga dengan nilai sewa Rp6 juta per bulan. Premi asuransi kesehatan yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp1.500.000 per bulan. Lalu di sini ada perhitungan PPh-nya. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan Mamat adalah sebesar Rp35 juta dan ditambah Rp6 juta. Jadi menghasilkan Rp41 juta dan besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Mamat dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B. Seperti yang tadi, kenapa kategori B? Itu Tuan Mamat berstatus K2, menikah dan memiliki 2 anak, ya. Dan dilihat juga dari bruto yang diterima oleh Tuan Mamat, 41 juta dikali 15%. Jadi menghasilkan Rp6.150.000. Lanjut, kasus ketiga, pegawai tetap. Tuan Ahmad bekerja pada PT Medali Indonesia. Tuan Ahmad berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Gaji pokok Tuan Ahmad 20 juta per bulan. Tunjangannya 15 juta per bulan dan premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Medali Indonesia untuk Tuan Ahmad adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan Ahmad. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Medali Indonesia untuk Tuan Ahmad adalah sebesar Rp200.000 per bulan. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Ahmad melalui PT Medali Indonesia adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Tuan Ahmad melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PT Medali Indonesia. Lanjut, di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya. Jadi perhitungan PPh pasal 21 terutama pada bulan Desember 2024. PH bruto setahun yang diperoleh oleh Tuan Ahmad
yaitu sebesar 421.920.000 rupiah. Dan pengurangannya yang pertama di sini ada biaya jabatan setahun yang maksimalnya 6 juta rupiah. Yang kedua, iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayarkan selama setahun sebesar Rp120.000, zakat Rp2.400.000. Dan totalnya Rp9.600.000. Jadi PH neto setahun Tuan Ahmad itu dikurangkan, PH bruto setahun dikurangkan dengan pengurangan. Jadi hasilnya Rp412.320.000. Nah, PTKP setahun Tuan Ahmad ini, karena tadi Tuan Ahmad PTKP-nya yaitu K0, menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi kita menghitung PTKP-nya yaitu WP sendiri sebesar Rp54.000.000 dan kawin Rp4.500.000. Jadi sebesar Rp58.500.000. Dan PKP setahunnya itu Rp353.850.000. Dan PPh terutama pasal 21-nya di lapisan pertama 5% dikali Rp60.000.000 sama dengan Rp3.000.000. Lapisan kedua 15% dikali Rp190.000.000 sebesar Rp28.500.000. Dan lapisan ketiga 25% dikali Rp103.850.000 hasilnya Rp25.962.500. Dan PPh terutang pasal 21-nya ditambahkan menghasilkan Rp57.462.500. Dan PPh yang dipotong sampai dengan bulan November 2024 yaitu Rp54.146.450. PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.360.40.000. Jadi PPh terutang pasal 21 dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan bulan Desember, menghasilkan PPh pasal 21 yang harus dipotong di bulan Desember tahun 2024 yang menghasilkan Rp3.316.40.000. Nah, lanjut lagi kasus yang kedua, yaitu kasus pertama bukan pegawai tetap. Tuan Baskara bekerja pada PT Mandiri Indah. Pada bulan Agustus 2024, Tuan Baskara melakukan pekerjaan perakitan elektronik selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Baskara menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp5 juta sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp5 juta dibagi 10 sama dengan Rp500.000. Di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif harian. Kenapa 0%? Karena kurang dari Rp5.400.000. Jadi 0% dikali Rp500.000 sama dengan 0. Kasus kedua, bukan pegawai tetap. Tuan Anton bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT Jaya Sentosa. Ia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Penghasilan Tuan Anton dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hasil panen teh yang berhasil dikumpulkan. Dan selama tahun 2024, Tuan Anton menerima penghasilan bruto dengan rincian sebagai berikut. Januari sebesar Rp5 juta, bulan Februari sebesar Rp5.650.000, bulan Maret sebesar Rp6 juta, bulan April sebesar Rp7 juta, bulan Mei sebesar Rp6.200.000, bulan Juni sebesar Rp6.900.000, bulan Juli sebesar Rp5.900.000, bulan Agustus sebesar Rp6.700.000, bulan September sebesar Rp7.300.000, bulan Oktober sebesar Rp7.100.000, bulan November sebesar Rp6.500.000, bulan Desember sebesar Rp6.600.000. Nah, di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya. Januari sebesar 5 juta kali 0%. Kenapa 0%? Seperti yang tadi dijelaskan, karena kurang dari Rp5.400.000 maka 0%. Dan Februari sebesar Rp5.600.000, Rp450.000 dikali 0,25% sama dengan Rp14.125.000.
Maret sebesar 6 juta dikali 0,75% sama dengan 45.000. April sebesar 7 juta dikali 1,25% sama dengan 87.500. Mei sebesar 6.200.000 dikali 0,75% sama dengan 60.000 rupiah. Juni sebesar 6.900.000 dikali 1,25% sama dengan 86.250. Juli sebesar 5.900.000 dikali 0,50% sama dengan 29.500. Agustus sebesar 6.700.000 dikali 1,0% sama dengan 67.000. September sebesar 7.300.000 dikali 1,25% sama dengan 91.250. Oktober sebesar 7.100.000 dikali 1,25% sama dengan 88.750. November sebesar 6.500.000 dikali 1,0% sama dengan 65.000. Desember sebesar 6.600.000 dikali 1% sama dengan 66.000. Lanjut, kasus ketiga bukan pegawai tetap. Tuan Dimas bekerja pada PT Nusantara pada bulan Juli 2024. Tuan Dimas melakukan pekerjaan instalasi panel listrik selama 7 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Dimas menerima atau memperoleh gaji sebesar 40 juta rupiah, sehingga jumlah penghasilan bruto per hari sebesar 40 juta rupiah dibagi 7 hari, yaitu sebesar 5.714.285 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian. Oke, lanjut. Di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya, yaitu penghasilan bruto per hari 40 juta dibagi 7 hari, yang menghasilkan 5.714.285.000. Dan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif 17. Tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar 5% dikali 50% dikali dengan PH bruto per hari, yaitu 5.714.285.000, yang menghasilkan 142.857.125.000 rupiah. Nah, di sini ada kasus pertama, yaitu bukan pegawai. Tuan Umar adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Sayap Terbang. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Umar menerima atau memperoleh imbalan dari PT Sayap Terbang sebesar 500 juta rupiah. Oke, lanjut. Di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Umar adalah sebesar 50% dikali 500 juta, yang menghasilkan 250 juta rupiah. Dan penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh sebagai berikut. Yang lapisan pertama ini 5% dikali 60 juta, ditambah 15% dikali 190 juta, yang menghasilkan 31 juta 500. Jadi di sini ada kasus kedua, bukan pegawai. Pada tanggal 1 Juni 2024, Tuan Didik berhenti bekerja di PT Antartika karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Tuan Didik menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PT Antartika sebesar 40 juta rupiah. Lanjut. Dan di sini ada perhitungan PPh pasal 21, besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Didik dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak penghasilan dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Dan besarnya pemotongan pasal 21 jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Didik pada bulan Oktober 2024, yaitu sebesar 5% dikali 1 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Lanjut, ada kasus ketiga, bukan pegawai. Pada bulan Agustus 2024, Tuan Ahmad melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT Elang dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar 15 juta rupiah. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud,
Tuan Ahmad memperkerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 5 juta rupiah dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga 1 juta rupiah, sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan Ahmad dan PT Elang dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan Ahmad. Dan di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Huruf A, Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Bagi bukan pegawai, tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan Ahmad. Lalu dasar pemotongannya dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad, yaitu sebesar 50% dikali 15 juta rupiah, dikurang 5 juta rupiah, ditambah 1 juta rupiah, sama dengan 4.500.000 rupiah. Dan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad yaitu 5% dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 225.000 rupiah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Terima kasih. Dadah. PPh pasal 21-nya, yaitu besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan Ahmad. Jadi dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad, yaitu 50% dikalikan dengan 15 juta rupiah, dikurangkan 5 juta rupiah, lalu ditambah 1 juta rupiah, jadi 4.500.000 rupiah. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Ahmad, yaitu 5% dikalikan dengan 4.500.000, jadi sebesar 225.000 rupiah. Jadi, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.